Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ini video yang kedua yang akan tayang hari Jumat ya. Video sebelumnya tentang bahas artikel dari The Athletic. Sebentar, gua minum dulu. Bismillah. Nah, kali ini gua ingin masih ngobrol ringan, yaitu adalah soal kabar ya dari Football Daily. Football Daily ini dari Sky Sport News mengabarkan Chelsea dan Manchester United ini keduanya tertarik untuk mendatangkan pemain bintang dari PSV Eindhoven, Ibrahim Sangare. Dia atau sang pemain ini sangat yakin kalau dia akan menjadi pemain di Premier League musim depan. Nah, Ibrahim Sangare. Nah, kebetulan dia bermain di PSV Eindhoven di Eredivisie. Gue beberapa kali melihat dia bermain ya kan. Sebenarnya selain Manchester United dan Chelsea, ada juga tim-tim lain di Premier League yang dikabarkan ini berminat untuk mendatangkan Ibrahim Sangare. Salah satunya kalau tidak salah Liverpool, dan juga ada beberapa tim lain. Posisi dari Ibrahim Sangare ini adalah posisi gelandang tengah, gelandang bertahan, yang menurut gua ini salah satu sektor yang harus diperbaiki oleh Manchester United musim depan. Bahkan kalau seandainya ada dua sektor lain, yaitu adalah penjaga gawang, bukan penjaga gawang ya, penyerang dan juga pemain bertahan atau back. Menurut gue prioritas nomor satu adalah di lini tengah, karena lini tengah Manchester United itu jauh dari level kalau dibandingkan dengan tim-tim lain di papan atas ya, sangat masih jauh. Dan salah satu sektor yang harus diperbaiki adalah gelandang bertahan. Musim lalu sebelum musim bergulir, ini salah satu sektor yang ingin diperbaiki sebenarnya oleh Ole Gunnar Solskjaer dan juga tim kepelatihan. Tapi seperti sering diberitakan, apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo ya, ini membuyarkan rencana tersebut. Dan memang setelah mendatangkan Cristiano Ronaldo ya, prioritas untuk mendatangkan gelandang bertahan ini akan dialihkan ke musim ini sebenarnya. Cuman ya Ole Gunnar sudah tidak lagi di klub, tapi menurut gua rencana tersebut tetap harus dilakukan, karena melihat penampilan Manchester United sepanjang musim kemarin, lini tengah utamanya gelandang bertahan ini merupakan salah satu sisi yang harus diperbaiki di Manchester United. Butuh seorang gelandang bertahan yang kuat, bukan cuma menang duel tapi juga punya kemampuan passing yang bagus ya kan, syukur-syukur punya kemampuan dribbling atau bahkan visi yang cukup bagus juga, sehingga bukan cuma piawai bertahan tapi juga mampu bertransisi dengan bagus ketika tim ini dari posisi bertahan akan menyerang ataupun juga sebaliknya. Nah, Ibrahim Sangare ya, yang bermain di Eredivisie ini menurut gue merupakan salah satu talenta atau pemain bagus yang mungkin bisa didatangkan, karena gue cukup suka dengan pemain ini sebenarnya. Sekalipun di beberapa video yang lalu gue menyebut nama Haidara ya, pemain dari Red Bull Leipzig ini yang berposisi sama juga sebagai gelandang bertahan. Pada saat itu gue berpikir mungkin ada keterkaitannya dengan seorang Ralf Rangnick. Nah, langsung aja ini gue bandingkan ya, Ibrahim Sangare dan juga Haidara ya untuk musim lalu. Bisa dilihat dari menit bermain, ini lebih banyak Ibrahim Sangare, gol mungkin sama ya kan, assist lebih banyak Sangare. Cuman yang menarik adalah yang di bawah itu ya. Ini by the way gue ambil dari whoscore.com. Bagaimana areal duel itu lebih banyak dimenangkan oleh Ibrahim Sangare ya kan, pun juga akurasi passing kalau tidak salah itu masih lebih tinggi Ibrahim Sangare. Lebih banyak atribut ini lebih bagus daripada Haidara. Bahkan rating dari WhoScore itu terlihat cukup jauh sekali ya, 7,49 berbanding 6,89. Tapi tentu saja ini kan juga berbeda kompetisi antara keduanya, di mana tentu saja di Eredivisie ini kan lebih dominan PSV. PSV finish di peringkat kedua. Praktis tiga besar itu Ajax, PSV dan juga Feyenoord, dan gap dengan tim-tim lain ini cukup besar. Ibrahim Sangare sendiri ini berusia 24 tahun, berasal dari Pantai Gading ya. Nah, yang menarik adalah tingginya tuh, lihat 1,91. Mungkin teman-teman ingin mengecek di YouTube ya, melihat bagaimana dia bermain. Dia ini pemainnya tinggi,
bahkan sedikit mengingatkan gue dengan seorang Patrick Vieira ya, gaya permainannya itu. Lugas, keras, tapi juga tepat dan cermat. Ini cukup menarik ya. Harganya dikabarkan 24 juta euro dan katanya sih klausulnya tuh ada di angka, klausul kontraknya untuk bisa ditransfer itu berada di angka 35 juta. Kalau memang benar angkanya 35 juta, menurut gue sudah tebus aja sih. Karena gelandang bertahan sekarang ini tidak banyak ya yang bagus yang tersedia di market. Tchouaméni contohnya sudah di Real Madrid. Pemain lain gue tidak melihat siapa. Pergerakan terhadap Haidara sendiri pun juga oke. Mungkin Haidara salah satunya. Tapi kalau Haidara dibandingkan dengan Sangare, seperti yang tadi gue tunjukkan sebelumnya, kalau menurut gue sih masih lebih oke Sangare. Dan jangan lupa Erik ten Hag, Michel van der Gaag, itu sudah berapa lama ya berada di era divisi. Sering timnya menghadapi Ibrahim Sangare ini. Jadi menurut gue mereka juga sudah tahu ya atribut atau kemampuan seorang Ibrahim Sangare ini. Dan jangan lupa PSV Eindhoven, manajernya siapa sekarang? Ada keterkaitan juga dengan Manchester United. Siapa manajernya? Ruud van Nistelrooy. Iya. Mungkin ini salah satu jalan yang kita lihat saja ya. Oke, lanjut. Ini menurut Transfermarkt memang rumor itu ada Manchester United dan juga Chelsea ya, yang dikabarkan berminat mendatangkan Ibrahim Sangare. Posisinya central midfield, lebih ke defensive midfield ya, main positionnya. Didatangkan dari Toulouse tahun 2021 ini dengan harga bulan September tahun 2020 dengan harga 7 juta. Wow. Kalau dijual dengan 35 juta menurut gue PSV sudah untung besar banget ya. Ini dia profilnya. Kontraknya akan berakhir 2025. Gak usah nunggu kontraknya habis lah. Menurut gue kita butuh gelandang bertahan. Sekali lagi ini pemain bagus Ibrahim Sangare ini. Ini dari season heat mapnya bisa dilihat ya. Beroperasi betul di lini tengah. Agak lebih ke daerah sebelah kiri. Tapi menurut gue sih ini ini orang yang kita butuhkan ya. Dia piawai betul dalam merebut bola, memenangkan duel, mengalirkan bola ke depan, bahkan dribbling itu juga menjadi salah satu atribut dari seorang Ibrahim Sangare. Ini statistiknya dia ya, musim lalu. Passing akurasinya menurut gue cukup bagus, berada di angka 86%, di mana passing ke daerah opposition ya, atau ke daerah lawan tuh sebesar 83%, cukup tinggi menurut gue. Dan ini defendingnya itu gue lingkarin yang menurut gue menarik, yaitu adalah tackling 3,3 dan aerial duelnya tuh 74%, cukup tinggi banget ya, bahkan di atas 50%. Nah ini adalah dari WhoScored, playing position dari seorang Ibrahim Sangare, ada di tengah, utamanya gelandang bertahan ya. Ketika dimainkan di defensive midfielder, WhoScored ratingnya ini 7,5, di midfielder 7,4. Wow, menurut gue memang ya dia memang seorang pemain tengah begitu, dan bisa dimainkan sebagai midfielder center dan juga defensive midfielder center. Ini posisi yang kita butuh sebenarnya, dan Ibrahim Sangare punya kemampuan untuk itu ya. Ini sekali lagi menurut WhoScored, karakteristik dari pemain ini, kekuatannya tuh ada di passing, tackling, ball interception, aerial duels, dribbling, ya kan, seperti gue katakan sebelumnya, long shoots, wow, blocking the ball. Ini faktor-faktor yang kita tidak punya di lini tengah, ya, dan dia punya. Ini menurut gue sekali lagi ini pemain bagus ya. Dan gayanya adalah dia suka bermain dengan passing yang pendek ya, dan juga suka untuk melakukan tackling. Wow. Sekali lagi ini tipe seperti ini yang kita butuhkan, ringan amatiran ala gue ya. Di samping gue nggak tahu ada pemain lain tidak ya. Oke, gelandang bertahan yang sering dikaitkan dengan Manchester United sebelumnya kan Declan Rice ya. Harganya nggak masuk akal. Lalu Calvin Phillips, dengan apa yang terjadi dengan latar belakangnya dia, artinya dia pemain Leeds ya kan, keluarganya banyak Leeds, sepertinya sulit. Sekali lagi menurut gue Ibrahim Sangare ini bisa jadi salah satu pilihan ya. Dan ini dikabarkan dari harian Belanda, dikatakan kalau Manchester United dan juga Ten Hag belum ada hal yang konkret atau ketertarikan yang sangat konkret ya untuk pemain PSV Sangare atau Ibrahim Sangare. Dan ini dikabarkan dari Football International kalau ada beberapa klub Premier League
bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi ada beberapa klub di Premier League yang tertarik untuk mendatangkan Ibrahim Sangare. Dan disebutkan secara spesifik Chelsea dan Manchester United ini merupakan dua klub yang juga berminat terhadap Ibrahim Sangare. Ya, balik lagi seperti yang gue katakan di awal, kita butuh pemain tengah, kita butuh defensive midfielder yang kuat ya, yang bagus, katakanlah demikian. Kita butuh juga kedalaman squad di lini tengah. Sekarang kita punya siapa sih di lini tengah? Kalau seingat gue ya, kalau gue ada kurang, tolong dilengkapin. Kita punya Fred, kita punya Scott McTominay, kita punya James Garner, kita punya Donny van de Beek, kita punya 4 pemain di sana yang menurut gue secara kualitas butuh peningkatan. Oke, katakanlah sekarang kita masih mengejar seorang Frenkie de Jong yang menurut gue peluang untuk meninggalkan Barcelona cukup besar. Tapi apakah cuma satu-satunya Manchester United ini yang berminat terhadap Frenkie de Jong, ini kan juga menjadi tanda tanya. Kalau Frenkie de Jong bisa datang, menurut gue tetap kita butuh seorang gelandang bertahan yang bisa menjadi tukang pukul, katakanlah demikian. Nah, sering gue katakan Lasse Schöne itu dulu di Ajax ketika bermain dengan Frenkie de Jong dan juga Donny van de Beek, yang menjadi perannya seperti itu ya, peran sebagai tukang pukulnya, kurang lebih demikian. Nah, di Manchester United, kalau seandainya Frenkie de Jong datang, gue belum melihat nih ada pemain dengan fungsi seperti itu. Dan Ibrahim Sangare punya, sekali lagi ya, kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kalau seandainya jadi datang, nah ini formasi ringan amatiran ala gue yang bisa dimainkan di Manchester United. Katakanlah kita bermain dengan formasi 4-3-3, salah satu formasi yang sering dimainkan di Ajax ya. Sangare bisa jadi defensive midfielder, lalu di depannya ada Frenkie de Jong dan juga Donny van de Beek. Bruno Fernandes bisa bergeser ke sebelah kiri, Jadon Sancho di kanan, Cristiano Ronaldo di depan, atau mungkin pelapis striker, gue nggak tahu siapa. Ini bisa juga dimainkan. Atau kalau seandainya kita bermain dengan 4-2-3-1, ya Frenkie de Jong bisa diduetkan dengan Ibrahim Sangare di tengah. Lalu Bruno Fernandes di belakang striker, di kiri mungkin seorang Marcus Rashford ya, di kanan seorang Jadon Sancho. Itu bisa juga terjadi kalau seandainya memang kita tidak banyak mendatangkan pemain baru. Sementara di belakang itu sengaja gue tempatkan seorang Jurriën Timber di sisi kanan, karena saat ini hanya ada Diogo Dalot dan gue tidak cukup teryakinkan kalau kita cuman punya satu pemain saja nih di bek kanan, which is adalah Diogo Dalot. Harus ada pemain lain lagi, dan gue harapkan Jurriën Timber, jujur aja sih. Tapi balik lagi soal masalah Ibrahim Sangare, kalau memang kabar ini betul, dan mudah-mudahan menurut gue kabar ini betul ya, Manchester United harus, menurut gue ringan amatiran sekali lagi ya, sudah tebuslah 35 juta ke PSV. Kita punya koneksi di seorang Ruud van Nistelrooy. Klausul kontraknya 35 juta. Sang pemain ingin bermain di Premier League. Amankan secepatnya, karena yang tertarik untuk mendatangkan Ibrahim Sangare ini ada beberapa klub di Premier League. Bagaimana menurut teman-teman mengenai Sangare ini, Ibrahim Sangare? Drop di kolom komen. Mungkin ada pemain lain yang ingin teman-teman ingat. Gue tahu sekali lagi ini memang masih rumor yang lain-lain. Memang sampai sejauh ini masih demikian, dan gue ingin berdiskusi, ngobrol ringan amatiran aja soal masalah target-target pemain atau pemain-pemain yang mungkin bagus bisa didatangkan oleh Manchester United. Tapi gue sampai sejauh ini gue masih enjoy lah ya, nikmatin aja, bahkan sabar-sabar saja lah menantikan apa yang terjadi di bursa transfer market, utamanya untuk Manchester United saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.